welcome back di Fahmi Sopak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, balik lagi di channel gua. Untuk video gua kali ini, gua akan menceritakan nih kasus pembunuhan yang menimpa warga Indonesia, di mana wanita ini menjadi istri dari seorang pria berwarga negara Australia. Dalam kasus ini Bray, wanita tersebut harus tewas di tangan suaminya. Dan naasnya lagi, dikarenakan sang suami ini berprofesi menjadi seorang koki, sehingga tubuh dari sang istri pun dimasak layaknya memasak sop daging. Sebenarnya masalah apa sih Bray di balik kasus pembunuhan ini? Skuy, mari kita simak videonya. Yo Bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Bray. Sebelum gua melanjutkan cerita ini, gua ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh latar belakang dan kepribadian masing-masing dari setiap pasangan tersebut. Berawal dari sosok sang istri yang bernama Mayang Prasetyo. Dia dilahirkan di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 13 Februari tahun 1987. Mayang ini merupakan transgender. Dia dilahirkan sebagai laki-laki normal yang bernama Febri Ardiansyah. Namun, sejak kecil nih, sikap dan tingkah laku dia terlihat sangat feminim. Walaupun pihak keluarga mengetahui itu, namun pihak keluarga pun nggak mempermasalahkannya. Ketika dia sudah beranjak dewasa, semakin besar pula perasaannya untuk ingin menjadi seorang wanita. Dan akhirnya pada tahun 2009, dia memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin dan mengubah namanya dari Febri Ardiansyah menjadi Mayang Prasetyo. Dan nama depan Mayang diambil dari nama penyanyi favoritnya, yaitu Mayang Sari. Sedangkan Prasetyo diambil dari nama mantan kekasihnya untuk mengenang hubungan mereka. Dan Mayang pun memutuskan untuk merantau ke Bali. Dia pun pergi dengan pesawat dari Lampung ke Bali dan menetap di Pulau Bali untuk bekerja. Di Bali itulah Bray, Mayang bertemu dengan Iwan Agus Prasetyo dan menjalin hubungan selama 7 tahun lamanya sejak tahun 2004. Bahkan Agus pun sempat menato tangannya dengan tulisan nama Mayang untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Mayang. Selama menjalin hubungan, Agus bercerita bahwa Mayang ini berkarakter protektif dan sangat temperamental, yang menyebabkan hubungan mereka itu sering putus nyambung. Yang akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah di tahun 2011. Namun nih Bray, dibalik itu semua, Agus masih menyimpan rasa cintanya terhadap Mayang, dan Agus pun memutuskan untuk kembali ke Semarang. Namun, gak lama dari mereka berpisah, Agus mendengar nih Mayang akan menikah dengan seorang pria berwarga negara Australia yang bernama Marcus Falk. Di sanalah nih baru diketahui jika selama ini Mayang telah berselingkuh di belakang Agus dan membuat Agus sangat frustasi. Dan itu diungkapkan pada saat Agus ditangkap oleh pihak kepolisian Semarang dikarenakan kasus pembegalan. Dan alasan dia melakukan pembegalan itu dikarenakan dia frustasi mendengar Mayang akan menikah dengan orang lain. Dari Bali itulah nih, Mayang merantau ke Australia. Diketahui jika Mayang bekerja sebagai wanita penghibur. Dan di Australia itulah Mayang terkenal sebagai wanita penghibur high class. Dan dia mendapat bayaran per jamnya dengan tarif $500 Australia atau setara dengan Rp5.300.000. Bahkan Bray, di akun Facebooknya nih, dia mengaku jika dia lulusan RMIT Melbourne dan bekerja di Levum Garchon, perusahaan yang menyajikan penari-penari erotis. Sementara untuk sang suami yang bernama Marcus Falk, dia dilahirkan di kota Ballarat, Victoria, Australia. Pria ini berusia 27 tahun dan dia memiliki hobi bela diri dikarenakan sang ayah membuka dojo atau tempat pelatihan bela diri. Dan Marcus pun memegang sabuk hitam. Marcus dikenal memiliki kepribadian yang baik, cerdas, pendiam, dan juga penyayang binatang. Marcus bekerja atau memiliki profesi sebagai seorang koki di sebuah kapal pesiar yang bertaraf internasional. Namun nih Bray, pekerjaan itu hanyalah kamuflase dikarenakan profesinya Marcus sebenarnya ialah seorang gigolo. Menurut pengakuan Marcus kepada semua orang nih, ia bertemu dan berkenalan dengan Mayang ketika mereka sedang bersama-sama menjadi koki di sebuah kapal pesiar.
Namun pada kenyataannya, Markus dan Mayang bertemu pada saat mereka bekerja di sebuah rumah bordir yang bernama Pleasure Dome yang berada di Melbourne, Australia. Pada saat itu, Markus menjadi seorang gigolo dan Mayang menjadi seorang PSK-nya. Dikarenakan seringnya mereka bertemu nih, nah disitulah nih Markus mulai menyukai Mayang, dan Mayang pun sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh Markus. Mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Markus memaksa Mayang untuk berhenti dari rumah bordir tersebut dan meminta Mayang untuk menjadi PSK secara mandiri. Mayang sempat menolak permintaan Markus, namun di sisi lainnya, Markus yang gak pernah diperlihatkan semua orang, Markus di depan orang selalu memperlihatkan sebagai sosok yang baik dan lembut. Ternyata di balik itu semua, Markus itu merupakan orang yang sangat temperamen dan juga kasar. Dan disitulah membuat Mayang gak bisa menolak permintaan Markus. Ternyata juga nih Bray, para gigolo yang bekerja di rumah bordir itu kerap melakukan hal itu kepada para transgender. Mereka memikat para transgender itu lalu memintanya untuk keluar dari rumah bordir tersebut dan menjadi PSK mandiri. Dan memang Markus diketahui nih sudah beberapa kali menjalin hubungan dengan beberapa transgender. Pada saat Markus dan Mayang berada di Denmark, di sanalah mereka memperlangsungkan pernikahan pada bulan Agustus tahun 2013. Dan Mayang pun sempat menelpon ibunya untuk meminta restu. Setelah pernikahan tersebut, Mayang mengajak Markus ke Indonesia untuk mengenalkan kepada pihak keluarganya. Dan keluarganya Mayang pun menilai jika Markus ini sebagai sosok pria yang pemalu, pendiam, namun baik hati. Namun nih Bray, di pihak keluarga Markus ini tidak mengetahui jika Markus sudah menikah dengan Mayang. Dikarenakan jika pulang ke rumah, Markus selalu sendiri. Dan Markus mengaku kepada orang tuanya jika Markus itu bekerja di sebuah kapal pesiar. Setelah dari pernikahan itu nih, mereka pun kembali ke Australia dan tinggal di Brisbane. Lalu mereka menyewa sebuah apartemen di sana. Di dalam pernikahannya, para tetangga menilai jika rumah tangga mereka nih sering terjadi keributan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, tetangga apartemen mereka mendengar suara teriakan, makian, dan perdebatan. Dan hal itu bukan hanya sekali atau dua kali aja terjadi. Keributan itu terjadi hingga mengganggu para tetangga sekitaran apartemen. Dan pada tanggal 3 Oktober tahun 2014, pukul 1 dini hari, terdengar nih kembali keributan mereka. Dan sejak dari malam itu tidak pernah terdengar lagi suara keributan dari dalam apartemen mereka. Sejak dari malam keributan itu, Markus baru terlihat keluar dari apartemennya pada pukul 18.00. Dan di sanalah dia keluar menuju supermarket. Dan diketahui nih dia membeli sarung tangan, pemutih pakaian, pembersih lantai, dan juga kantong sampah yang berukuran sangat besar. Dia pun kembali ke apartemen tersebut. Gak lama dari situ, dia pun pergi lagi menuju rumah sakit Royal Brisbane untuk mengobati luka-lukanya yang terdapat pada tangannya. Dan dia mengaku kepada perawat jika luka-luka itu dikarenakan mengambil pisau dari tangan pacarnya yang akan melakukan bunuh diri. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2014, Markus kembali lagi nih ke supermarket untuk membeli satu set pisau dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu dia pun kembali ke apartemennya. Dan ternyata Bray, pisau yang dibeli oleh Markus itu digunakan untuk memotong-motong tubuhnya Mayang. Dan di apartemen itulah Markus mulai memutilasi tubuhnya Mayang. Setelah tubuhnya Mayang sudah menjadi beberapa bagian, di tengah Markus sedang memasukkan potongan itu ke dalam kresek besar nih, Markus baru terpikir jika tubuhnya Mayang membusuk, maka pembunuhan itu akan segera diketahui oleh warga bahkan pihak kepolisian. Sehingga Markus memutuskan untuk merebus potongan tubuh Mayang di dalam sebuah panci yang sangat besar. Nah, pada saat Markus sedang merebus potongan tubuh Mayang, kompor listrik yang digunakan di apartemen tersebut nih tiba-tiba konslet. Dan Markus pun mulai menghubungi pihak manajemen apartemen untuk dipanggilkan petugas listrik untuk memperbaiki kelistrikan di apartemennya. Hello, Positive Power. G'day, is this a 24-hour electrician? It is. Yeah, I've got a bit of a problem. I was cooking on my stove, electric stove, and the stock pot boiled over, dripped down, and got into the oven, and basically made this big bang, and then all my power turned off. Does it sound like something you'd be able to fix today? Yeah, it should be, yeah. You reckon just a full fuse or something? Yeah, by the sound of things. Lalu petugas listrik pun datang. Dan ketika petugas itu masuk ke dalam apartemen milik Markus, dia mencium nih bau aneh, seperti bau amis yang sangat menyengat. Lalu dia menanyakan kepada Markus apa yang sedang dilakukan oleh Markus. Dan Markus pun menjawab dia sedang memasak kaldu babi. Gila banget kan?
itu manusia loh, bukan babi coy. Ya udah, lanjut lagi Bray. Petugas listrik itu sedikit tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Markus. Karena setelah listrik itu menyala, terlihat di ruangan tengahnya banyak beberapa tumpukan kresek sampah yang berserakan. Dan juga adanya cairan pembersih kimia. Ditambah lagi, petugas listrik tersebut melihat adanya panci yang sangat besar yang digunakan Markus untuk memasak potongan tubuhnya Mayang. Namun Bray, petugas listrik itu nggak menunjukkan kecurigaan di depannya Markus. Setelah dia keluar dari apartemennya Markus nih, petugas listrik itu segera melaporkan ke pihak manajemen apartemen dan menceritakan kecurigaannya atas ceritanya Markus. Akhirnya pihak manajemen pun langsung menelpon kepolisian Australia untuk melakukan pemeriksaan di dalam apartemennya milik Markus. Dan gak lama dari situ, pihak polisi pun datang dan segera menemui Markus. Untuk menutupi pembunuhannya, Markus terlihat sangat tenang dan sangat kooperatif. Dia menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian meminta izin untuk menggeledah isi apartemennya milik Markus. Dan Markus pun menyetujuinya. Akan tetapi, Markus meminta izin untuk memasukkan anjing-anjingnya ke dalam kandang terlebih dahulu. Dan setelah Markus kembali ke dalam apartemennya, Markus pun segera melarikan diri dengan membawa sebuah pisau. Mengetahui Markus melarikan diri ini, pihak kepolisian mendobrak pintu apartemen tersebut. Dan pada saat polisi melakukan pengecekan, polisi pun membuka isi panci besar di atas kompor dalam kondisi api yang masih menyala. Dan ternyata nih, di sanalah polisi menemukan potongan tubuh Mayang yang sudah matang. Polisi pun menemukan potongan-potongan tubuh lainnya di dalam sebuah kantong kresek sampah. Dan juga ada di dalam mesin cuci. Pada saat polisi membuka lemari ini, di dalam lemari itulah nih polisi menemukan bagian kepalanya Mayang. Di dalam pengejarannya, Markus melarikan diri melalui balkon apartemen. Dan dia terus berlari, sehingga pada saat itu polisi pun kehilangan jejaknya. Dan polisi menggunakan anjing pelacak untuk membantu, di mana mengetahui arah dan posisi terakhir Markus berada. Dan Bray, anjing pelacak itu nih tiba-tiba berhenti di satu tong sampah besar. Dan anjing itu terus menggonggong ke arah tong tersebut. Pihak kepolisian pun akhirnya menendang tong sampah tersebut. Dan ternyata benar nih Bray, Markus bersembunyi di dalam tong sampah besar itu, tetapi sudah dalam kondisi tewas. Ternyata nih Bray, pisau yang dibawa oleh Markus memang sengaja dibawa untuk dia melakukan bunuh diri. Dan Markus pun melakukan bunuh diri di dalam tong sampah tersebut. Markus memotong urat nadi dan menyayat urat lehernya. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian Australia, pembunuhan ini tidak direncanakan. Pembunuhan ini terjadi dikarenakan keributan yang sudah meruncing. Entah bagaimana awalnya hingga pembunuhan itu pun terjadi. Sejak dari kematian dua pasangan tersebut, baik keluarga Markus maupun keluarga Mayang, mereka semua menceritakan tidak ada sesuatu hal yang janggal sebelum pembunuhan itu. Ini karena mereka benar-benar bisa menutupi permasalahan mereka yang sedang terjadi. Hingga saat ini motif dari pembunuhan itu hanyalah Mayang dan Markus lah yang mengetahuinya. Dan jenazah Mayang pun diterbangkan ke Indonesia dan dimakamkan dengan nama asli sebagai kodrat laki-lakinya, yaitu Febri Ardiansyah. Oke Bray, itulah video gua kali ini. Semoga kalian terhibur ya, dan bisa menjadikan kisah ini sebagai pelajaran hidup. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan jangan lupa support gue ya dengan cara like dan subscribe channel gue ini. Bagi yang baru nemuin channel gue ini ya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan mohon maaf nih bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wah lo masih baru. Ya udah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di next video berikutnya. Bye bye.